Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dari buku Berkenalan dengan Bahasa Arab. Dan sekarang kita akan membahas bab ketiga, ya, di langkah yang kedua tentang menghubungkan dua isim. Halaman 45, ya, kita baca. Dua buah isim bisa dihubungkan dengan menggunakan huruf ataf, ya, huruf ataf, huruf penghubung. Contoh misalnya, Ja'a Salimun wa Zaidun. Telah datang si Salim dan si Zaid. Ra'aitu Saliman wa Zaidan. Aku telah melihat si Salim dan si Zaid. Salamtu ala Salimin wa Zaidin. Aku telah memberi salam kepada si Salim dan si Zaid. Isim yang terletak setelah huruf ataf dinamakan ma'tuf, sedangkan isim yang terhubung dengan ma'tuf dinamakan ma'tuf alaih. Jadi ada huruf ataf, ada contoh di atas huruf wawu, ya. Nanti huruf ataf ada beberapa, nggak hanya huruf wawu, tapi ini yang paling populer. Kemudian isim yang terletak setelah huruf ataf dinamakan ma'tuf, ya, pada contoh di atas Zaidun sebagai ma'tuf, sedangkan Salimun sebagai ma'tuf alaih. Catatan tambahan, harokat akhir ma'tuf harus sama dengan harokat akhir ma'tuf alaih. Contoh, Daraba telah memukul Ridwanu si Ridwan, wa Talhatu dan si Talhah, ba'udatan seekor nyamuk, wa fa'ratan dan seekor tikus, fil ghurfati di dalam kamar, wal matbakhi dan di dapur. Ya. Pada kalimat di atas, Talhatu di situ ataf atau ma'tuf, ya, kita gunakan istilah ataf atau ma'tuf sama aja kepada fa'il. Kemudian fa'ratan ataf atau ma'tuf kepada maf'ul bih, al matbakhi ataf atau ma'tuf kepada masbuk bi harfil jar. Jadi harokat akhir ataf atau ma'tuf itu dia tergantung pada kedudukan kata yang dia terhubung dengannya atau kedudukan ma'tuf alaih. Sehingga kita harus kaji dulu ma'tuf alaihnya itu berkedudukan sebagai apa, baru kita bisa memberi harokat ataf dengan benar. Catatan 1. Selain berfungsi menghubungkan dua kata, huruf ataf juga bisa berfungsi menghubungkan dua kalimat. Namun jika huruf ataf menghubungkan dua kalimat, maka dia tidak memberi pengaruh terhadap harokat akhir kata yang ada di dalamnya. Ya. Atau harus ingat, ya, pembahasan tentang kalimat. Ya, jumlah dalam bahasa Arab kan ada dua, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Ini harus dipahami dulu supaya kita bisa memahami ini ataf jumlah atau ataf kata. Gitu. Pada kalimat misalnya, Ja'a Salmanu, Salman datang, wa zahaba Hamdanu, dan Hamdan pergi. Ini pada asalnya adalah terdiri dari kalimat Ja'a Salmanu, kemudian kalimat Zahaba Hamdanu. Kemudian, ya, dua kalimat ini kita ingin gabung menjadi satu kalimat, maka kita butuh, ya, huruf penghubung, yaitu huruf ataf, sehingga menjadi Ja'a Salmanu wa Zahaba Hamdanu. Pada kalimat ini, ya, Hamdanu berharokat akhir dhammah karena berkedudukan sebagai fa'il. Ya kan? Kalimat asalnya kan Zahaba Hamdanu. Kenapa dia dhammah? Karena dia berkedudukan sebagai fa'il. Ya, ketika digabung maka tetap dia alasannya kenapa dhammah, karena dia berkedudukan sebagai fa'il, bukan karena dia terhubung dengan Salmanu. Ya, karena di situ atafnya ataf jumlah. Ya, beda dengan contoh-contoh sebelumnya. Jadi antum harus pahami lagi, ya, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah kan tersusun dari mubtada dan khabar, dan antum ingat mubtada itu kan isim ma'rifat, ya kan, yang terletak di awal kalimat asalnya. Ya, asalnya sebelum dia digabung ke dalam kalimat panjang, asalnya dia di awal kalimat. Ya, setelah digabung menjadi kalimat panjang, ya tentu saja kalau dia adanya di tengah-tengah, ya menjadi di tengah-tengah kalimat. Tapi pada asalnya dia berada di awal kalimat sebelum digabung dengan kalimat-kalimat yang lain menjadi sebuah kalimat yang panjang. Dan contoh huruf ataf yang lain, misalnya huruf fa atau summa yang artinya kemudian. Ya, kalau fa ini bersifat langsung. Misalnya dakhala Aliyun fal ustadzu, ya. Ali masuk kemudian ustadz. Jadi Ali masuk kemudian langsung ustadz juga masuk.
Tapi kalau summa biasanya ada terselang waktu, misalnya mata Abu Bakrin summa Umar misalnya. Meninggal, wafat Abu Bakar, kemudian Umar. Ya ada waktu, selang waktu. Atau lakin namun bal bahkan. Ya, penjelasan rincinya akan diberikan di tingkat lanjutan. Nanti di tingkat lanjutan akan kita bahas ya huruf-huruf atau bersama penerapannya dalam kalimat. Atau antum bisa baca ya contoh-contohnya di buku yang sudah saya susun tentang huruf ya, menyelami samudra huruf sudah saya berikan di situ berbagai macam contoh huruf beserta penerapannya dalam kalimat dan fungsinya juga. Contoh penjelasan kedudukan isim, Ra'aitu Muhammadan wa Khadijata fil masjid. Aku telah melihat si Muhammad dan Khadijah di masjid. Muhammadan ya di situ berkedudukan sebagai maf'ul bih. Ya ra'aitu Muhammadan. Aku melihat si Muhammad, berarti ini maf'ul bih. Kemudian Khadijah di sini dia ataf atau ma'tuf pada maf'ul bih. Ya, oleh karena itu harokatnya kita masih fathah. Al-masjidi masbuk biharfil jar. Ya, demikian ya pembahasan kita tentang menghubungkan dua isim atau pembahasan tentang ataf. Silakan antum kaji kembali dan kerjakan latihannya ya. Kerjakan latihannya secara mandiri. Setelah itu antum lihat atau cocokkan dengan kunci jawaban yang sudah tersedia di buku ini. Ya, antum cocokkan. Jika masih ada yang belum jelas, silakan nanti ajukan pertanyaan. Ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.